Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muharam dengan NPM 98824051201111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Entrepreneurship and Business dari UTS sampai materi terakhir. Langsung aja ke videonya. User persona adalah salah satu tool yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini, kamu akan lebih mudah menemukan solusi desain yang pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Dilihat dari pengertian user persona adalah karakter fiksi yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk memiliki target audiens yang mungkin menggunakan layanan, produk, barang, jasa, atau merek yang kamu sendiri ciptakan. User persona akan dilengkapi dengan sekumpulan data-data yang relevan tentang pengguna, mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, usia, status perkawinan, status pekerjaan, keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan sebagainya. Keberadaan tools ini sangat penting dibutuhkan oleh desainer sebab akan membantu kamu lebih memahami keinginan dan kebutuhan dari pengguna, mulai dari siapa mereka, masalahnya, dan apa yang diinginkan pengguna. Selain itu, user persona juga berguna sebagai acuan bagi tim produk untuk dalam menyediakan jenis pengguna yang mudah diingat untuk membuat keputusan desain yang tepat. User persona juga dipakai jadi salah satu metode dalam proses design thinking di tahap kedua, yakni fase define. Melalui tahapan ini, user persona akan digunakan dalam proses mengolah ide, seperti melakukan brainstorming atau mengantisipasi kemungkinan buruknya. Dengan semua kelebihan user persona tersebut, tentu tools ini menjadi solusi yang akan membantu tugas desainer, mempermudah menemukan ide, dan memudahkan mencapai pengalaman pengguna yang lebih baik. Pentingnya user persona terhadap bisnis. Memiliki pemahaman mendalam tentang target audiens sangat penting untuk menciptakan produk yang laku di pasaran. Persona pengguna membantu tim produk menemukan jawaban atas salah satu pertanyaan terpenting mereka, yaitu untuk siapa desain suatu produk ditunjukkan. Dengan memahami apa yang dibutuhkan dan seperti apa motivasi target pengguna, maka akan lebih mudah untuk merancang produk yang benar-benar memuaskan kebutuhan mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat menggunakan user persona terhadap bisnis. Yang pertama, pemahaman luas perusahaan tentang siapa pengguna produk. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menghentikan semua orang di perusahaan kamu untuk berbicara tentang diri mereka sendiri, teman, dan keluarga mereka sebagai pengguna. Yang keempat, percakapan dan pertemuan bisnis yang lebih efektif dan terfokus. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih jelas dan lebih baik karena berfokus pada kebutuhan dan tujuan pengguna. Yang keenam, empati yang lebih besar kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memungkinkan tim desain dan manajer proyek untuk menciptakan produk dan layanan yang jauh lebih baik. Tantangan dalam pembuatan user persona.
Untuk mengembangkan user persona yang bagus diperlukan sumber daya dan waktu yang lama guna menciptakan user persona yang akurat dan mencerminkan perilaku audiens yang sebenarnya. Seringkali yang terjadi adalah tim melakukan sedikit proses wawancara pengguna, mengumpulkan data yang sedikit, bahkan membuat profil user dari pengalaman mereka sendiri. User persona yang dibuat dengan cara seperti ini akan memiliki dampak buruk dari tujuan yang dimaksud untuk menemukan validasi pengguna. 7. Cara membuat user persona. Yang pertama, mengumpulkan data. Melakukan riset terhadap pengguna menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan user persona. Kamu bisa menggunakan riset pengguna dari daftar pengguna aktual yang kamu miliki. Ambil beberapa sampel dan kamu mulai bisa membuat user persona. Yang kedua, membentuk hipotesis. Cara selanjutnya dalam melakukan user persona adalah membentuk hipotesis dari hasil riset sebelumnya. Nantinya kamu akan membentuk gagasan umum dari berbagai pengguna dalam proses area proyek dengan menggunakan empathy maps atau diagram afinitas. Yang ketiga, menetapkan jumlah. Kamu bisa membuat beberapa user persona secara sekaligus yang paling mendekati harapan audiens target. Namun, memang yang paling sering terjadi hanyalah satu persona untuk setiap layanan atau produk. Kalaupun kamu mau membuat beberapa persona, pastikan jika kamu akan fokus pada salah satu yang paling mendekati harapan tervalid. Yang keempat, memperjelas persona. Persona yang baik tidak akan berasal dari persona yang memiliki sedikit data. Justru untuk membuatnya valid, kamu harus mendeskripsikan persona tersebut secara detail, mulai dari memasukkan detail informasi terkait profil persona dengan info tentang pendidikan, sikap, perilaku, gaya hidup, minat, tujuan, keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan. Memberi nama persona tersebut. Terus, membuat halaman yang menjelaskan deskripsi persona. Menambahkan detail ciri pribadi agar persona seperti karakter yang realistis. Yang kelima, mempersiapkan skenario untuk persona. Lantaran kehadiran persona memang untuk mengatasi masalah, maka diperlukan persiapan dengan berbagai skenario yang terjadi. Untuk membuatnya, kamu harus bisa memperkirakan situasi apa saja yang mungkin dialami oleh user persona tersebut dalam aplikasi yang kamu rancang saat ini hingga tantangan di masa depan. Yang keenam, libatkan lebih banyak orang. Dalam pembuatan user persona ini, diharapkan semua anggota tim turut berpartisipasi dalam pengembangannya. Ini dilakukan sebagai salah satu cara supaya user persona ini diterima dan diakui oleh anggota tim. Kamu bisa saja melibatkan mereka dengan cara menanyakan langsung pendapatnya atau memberikan mereka berpartisipasi dengan aktif. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian secara berkala. Kehadiran user persona yang baik bukan ada hanya untuk sementara, melainkan terus diperbaharui secara berkala dengan merevisi deskripsi persona seperti menambahkan informasi dan aspek baru ke dalamnya. Terkadang kamu bahkan harus menulis ulang deskripsi persona yang ada dengan menambahkan persona yang lama atau menghilangkan beberapa bagiannya. Tak kalah penting, saat user persona itu berhasil diciptakan, kamu sebaiknya menyebarluaskan deskripsi persona tersebut ke semua anggota tim dengan memberi akses data kepada mereka. Decision Making Unit. Unit pengambil keputusan atau dalam bahasa Inggris disebut Decision Making Unit, DMU, adalah sekumpulan
orang-orang atau sebuah tim yang ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengambilan keputusan pembelian produk, baik barang maupun jasa, di dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa pemain kunci di dalam proses pengambilan keputusan tersebut, antara lain inisiator, penjaga gawang, pembeli, pengambil keputusan, pengguna, dan yang mempengaruhi. Hubungan antara pemain kunci dalam unit pengambil keputusan biasanya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Begitu juga dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap situasi yang berbeda biasanya juga mempunyai pendekatan yang berbeda pula. Setiap pribadi bisa mempunyai lebih dari satu peran. Misalnya, seorang yang mempengaruhi influencer juga dapat berperan sebagai inisiator. Oleh karena itu, setiap peran yang ada kebanyakan tidak bersifat eksklusif. Yang mempengaruhi atau influencer. Orang-orang yang mempengaruhi adalah orang-orang yang berperan untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan secara persuasif kepada tim DMU, terutama kepada pengambil keputusan decider. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini, contohnya, konsultan yang diangkat oleh perusahaan untuk membantu mengambil keputusan, pengacara yang diminta pendapat terkait hal-hal yang berhubungan dengan hukum, atau orang-orang yang bersifat informal, misalnya teman atau keluarga yang memberikan saran kepada para pengambil keputusan. Inisiator. Inisiator ialah pemain kunci yang mengetahui bahwa ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka memberikan kepuasan atau menyelesaikan sebuah masalah. Banyak faktor yang dapat menstimulasi orang-orang untuk mempunyai inisiasi dalam membantu proses pengambilan keputusan. Faktor yang paling sering muncul dalam keinginan untuk meraih efisiensi dan efektivitas. Misalnya dalam rangka meraih efisiensi, maka para inisiator tersebut mengusulkan kepada organisasi untuk mengganti peralatan-peralatan yang dirasa sudah tua dan tidak efisien lagi. Seorang inisiator harus mempunyai sifat proaktif, bukan orang-orang yang reaktif, karena mereka biasanya selalu melihat segala sesuatu jauh ke depan. Penjaga gawang. Penjaga gawang ialah individu-individu di dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran memegang tombol mulai atau berhenti. Dalam proses pengambilan keputusan, ketika tombol mulai ditekan, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan, tetapi sebaliknya, apabila tombol berhenti ditekan, maka berhenti pula lah proses pengambilan keputusan. Penjaga gawang harusnya selalu proaktif untuk mencari informasi-informasi yang terbaru dan valid terkait dengan proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan rekomendasi apakah proses ini dapat diteruskan, ditunda, atau bahkan dihentikan sama sekali. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang berperan sebagai penjaga gawang dianggap bertanggung jawab dalam lambatnya proses pengambilan keputusan, bahkan menggagalkan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Pembeli atau buyer. Pembeli ialah fungsi profesional yang ada di dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam proses pembelian produk, baik barang maupun barang. Dalam melakukan pembelian, mereka diberikan penjelasan yang jelas terkait dengan kriteria-kriteria produk yang diinginkan. Lebih baik lagi apabila mereka juga diberikan produk, barang, atau jasa apa yang harus dibeli. Berikut dengan informasi penyediaannya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka tugas utama dari peran pembeli ialah melakukan negosiasi dan pembelian produk. Pengambil keputusan atau decider.
Pengambil keputusan, sesuai dengan namanya, ialah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Biasanya, orang-orang yang berperan sebagai pengambil keputusan ialah para pimpinan di dalam organisasi dan keputusan yang diambil bersifat final. Dalam menentukan keputusan, pengambil keputusan menelaah kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap informasi-informasi yang diberikan tim bawahannya, misalnya penjaga gawang, inisiator maupun orang-orang yang mempengaruhi. Pengguna atau user. Pengguna ialah orang-orang yang benar-benar menggunakan produk yang dibeli, baik berupa barang maupun jasa. Ketika seluruh proses pengambilan keputusan telah selesai dilakukan, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut, maka opini dan masukan mereka perlu diperhatikan, terutama produk-produk bersifat teknis, misalnya pembelian perangkat lunak yang akan digunakan oleh organisasi, pembelian mesin dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang dalam kategori ini yang mempunyai pengaruh terhadap spesifikasi produk, terutama di saat proses pembelian produk. Mereka akan mengawal proses pembelian produk untuk memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan produk yang dipesan. Apa itu TAM? TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. TAM sama dengan 100% dari jumlah orang yang ada di pasar. Secara sederhana, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. TAM ialah angka yang signifikan. Itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual ke pasar. Misalnya untuk Uber, total pasar yang dapat diselamatkan ialah pasar taksi global. Mengapa menghitung TAM penting? Total pasar yang ada juga disebut total pasar yang tersedia. Membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini membantu menentukan potensi pasar untuk berkembang. Kedua, kelayakan konsep bisnis dan upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Apa itu SAM? SAM ialah Serviceable Available Market atau pasar tersedia yang dapat dilayani adalah bagian dari total pasar tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penawaran tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan. SAM sama dengan beberapa persen dari TAM yang ada di dalam wilayah bisnis yang dapat dioperasikan. Ini menghitungkan semua faktor yang membatasi jangkauan ke total pasar seperti batasan geografis, pembuatan demografis, pembatasan sumber daya, pembatasan regulasi, pembatasan budaya, pembatasan perilaku. Untuk Uber, pasar yang tersedia dan dapat diservis pada awalnya terbatas pada pasar taksi di AS dan pengguna yang menggunakan ponsel cerdas. Mengapa menghitung SAM penting? Pasar tersedia yang dapat dilayani adalah gambaran realistis dari pasar yang sebenarnya dapat disadap setelah mempertimbangkan faktor pembatas yang tidak dapat diubah. Misalnya,
Jika sebuah bisnis membuat aplikasi seluler yang membantu orang tua menemukan anak-anak mereka, SAM bukanlah jumlah total pengguna ponsel cerdas, melainkan orang tua dari anak-anak berusia 5-12 tahun yang menggunakan ponsel cerdas Android yang menjalankan versi terbaru. Di sini kami mengasumsikan bahwa aplikasi tersebut khusus untuk smartphone Android saja. Mengapa perhitungan TAM yang tepat sangat berharga? Pada kenyataannya, mencapai perhitungan TAM yang tepat adalah proses pencerahan tim yang berharga itu sendiri. Sepanjang jalan, saat ada persempit corong TAM, Anda akan menentukan sejumlah metrik yang lainnya, seperti data pasar fundamental yang harus Anda miliki, yaitu ukuran potensial, sebuah formula untuk menarik dan mengonversikan investor, data pesaing menyeluruh dirinci dalam kaitannya dengan usaha Anda, kecocokan pasar, informasi pelanggan target yang didorong oleh data dan diformalkan, spektrum produk atau jasa serupa yang tersedia saat ini, tren naik dan turun utama yang mempengaruhi TAM Anda sendiri. Tetapkan strategi atau peta jalan masuk ke pasar yang jelas. Jika analisis pasar, produk dan layanan Anda lemah, TAM Anda akan lemah. Jika TAM Anda lemah, begitu juga SAM dan SOM Anda. Ini hampir selalu akan menyebabkan kesalahan besar di seluruh papan. Sebelum melompat ke dalamnya, mari sertakan dua istilah kunci baru dan beberapa definisi. Yang pertama, TAM. Setelah mencapai 100%, dengan setiap individu di geografi pilihan Anda, menggunakan produk atau layanan Anda menjadi pemilik monopoli pasar yang bangga. Yang kedua, SAM. Pasar tersedia yang dapat diservis. Ini adalah bagian pasar Anda, total segmen TAM yang dapat Anda targetkan secara layak atau wajar. Misalnya toko pizza New York, Anda memiliki 1-10% dari TAM pecinta kue dalam jarak 20 mil dari real estate utama Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, SOM, Serviceable Obtainable Market. Dari SAM tersebut, ini adalah potongan TAM yang lebih halus yang dapat Anda harapkan untuk dicapai dalam 1-3 tahun pertama pembukaan pintu Anda atau mencoba untuk pizza baru di pasar lokal, aplikasi, dan lain-lain misalnya. Jika Anda tidak menjual kerak tebal karena suatu alasan, SAM dan SOM Anda harus terus menyempit. Contoh kasar lainnya ialah pasar transportasi dunia yang sangat besar. Lebih dari 5 triliun dolar, bayangkan memiliki monopoli di sana. Untungnya, skenario yang tidak mungkin bahkan untuk Uber. Mereka awalnya menargetkan sektor taksi dan limo atau SAM turun menjadi sedikit lebih dari 4 miliar dolar. Kemudian SOM yang mereka tuju dalam 5 tahun pertama ialah sekitar 1 miliar dolar. Dari 5 triliun dolar menjadi 1 miliar dolar. Bayangkan. Apa itu SOM? SOM atau Serviceable Obtainable Market ialah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. SOM beberapa persen dari SAM yang dapat dicapai bisnis secara realistis dalam jangka pendek hingga menengah. Secara sederhana, SOM juga disebut pangsa pasar, ialah bagian realistis dari pasar pelanggan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun pertama operasi. Ini mempertimbangkan pembatasan produktif keuangan,
ceruk dan berbasis sumber daya sambil memprediksi jangkauan realistis selama tahun-tahun awal operasi. Faktor SOM terdiri dari batasan penawaran, batasan penargetan, rencana pemasaran, saluran distribusi, batasan kompetitif, keterbatasan yang berkaitan dengan keuangan dan sumber daya lainnya. Mengapa menghitung SOM penting? SOM sangat penting bagi para pendiri dan investor karena yang pertama, membantu bisnis menetapkan tujuan dan sasaran jangka pendek dan menengah yang realistis. Yang kedua, membantu investor dan pendiri memahami potensi pasar. Dan yang terakhir, yang ketiga, membantu para pendiri memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas pada awalnya. Kesalahan penghitungan TAM umum. Startup yang tidak berpengalaman dalam putaran pendanaan pra-benih, benih, dan seri A adalah tempat untuk mencari metrik harga yang jauh. Ini sangat umum, namun mereka perlu menerapkan konsep-konsep ini. Bagaimana? Mengapa? Paling sering itu ialah campuran terlalu berhanyut ke dalam produk atau konsep bisnis itu sendiri tanpa menghitung angka atau tidak memiliki orang yang benar-benar dianggap sebagai penghancur angka dalam tim. Bagi investor, hal pertama yang ingin mereka ketahui ialah seberapa kecil resikonya dan jenis ROI yang layak seperti apa yang dapat mereka harapkan dalam jangka pendek dan menengah. Pada akhirnya, disitulah karet bertemu dengan jalan. Tidak peduli seberapa gila-gilaan konsep produk baru Anda jika angka-angka ini. Satu, tidak ada atau yang kedua, memang ada tapi mereka lebih jauh. Kemudian akan dikirim kembali ke papan gambar, kepala digantung. Tidak ada yang menginginkan itu. Jadi inilah 3 kesalahan besar yang harus dihindari. Apa itu business model? Business model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya model bisnis yang membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Menurut saya pribadi, secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengirim, hingga proses penjualan. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi harga yang digunakan serta model pembayaran dari pelanggan. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa bisnis model sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini sebab permintaan pasar dan persaingan bisnis akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Komponen dalam bisnis model. Sejatinya, model bisnis hadir dalam berbagai bentuk jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, masing-masing bisnis model umumnya ialah suatu strategi dengan kumpulan komponen yang serupa. Komponen-komponen ini pun sifatnya cukup penting, sebab
kamu tidak akan memiliki cara pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Nah, memangnya apa saja komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model? Berikut penjelasannya. Sesuai ujaran Ned Wallet, yang pertama, value proposition, fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Yang kedua, target market, sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Yang ketiga, competitive advantage, fitur unik produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Yang keempat, cost structure, daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini memengaruhi penetapan harga. Yang kelima, key metrics, elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Yang keenam, research, aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Yang ketujuh, problem and solution, masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan, revenue model, kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Yang kesembilan, revenue stream, berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir 10, profit margin, jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Manfaat bisnis model. Bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis. Pasalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Nah, berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan. 1. Unggul dari kompetitor. Menurut small business, manfaat dari bisnis model ialah dapat membuatmu unggul dan kompetitor. Terlebih apabila model bisnis yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya, kamu menerapkan bisnis online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memikirkan hal tersebut. Yang kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Investor tidak perlu bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asalkan mempunyai model bisnis yang mendapatkan profit banyak, investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Yang ketiga, yang ketiga, manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keuangan dengan baik sebab kebanyakan bisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan sehingga tidak bertahan lama. Macam-macam model bisnis. Pada dasarnya, tidak semua bisnis membuat bisnis modelnya sendiri tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Nah, berikut ada beberapa macam yang mungkin bisa kamu ikuti dalam membangun bisnis. Yang ke-1, franchise. Sebagian besar dari kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan bisnis model yang satu ini. Model bisnis ini biasanya dikenal sebagai sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini ialah ketika ada seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran terkenal yang menggunakan model ini ialah McDonald's. Yang kedua, marketplace. Di era digital sekarang,
Marketplace juga menjadi salah satu model bisnis yang sangat terkenal. Marketplace ialah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online, dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Saat ini ada beberapa marketplace yang terkenal seperti Tokped, Bukalapak, Shopee, Facebook, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship, kamu tidak perlu membuat toko offline. Biasanya, orang yang menjalankan jenis bisnis ini disebut sebagai dropshipper. Nah, sebagai dropshipper, kamu menjual barang kepada konsumen melalui toko online-mu, tetapi produk tersebut datang dari pihak lain. Dropship di sini keuntungannya relatif kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat, subscribe. Bisnis model ini menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Waktu langganannya pun bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Nah, di era digital seperti ini, sudah banyak bisnis yang menerapkan model seperti ini. Contohnya seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain. Yang kelima, manufaktur. Dalam model bisnis ini, biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat menjualnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Saat melakukan penjualan, manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Cara menentukan bisnis model yang tepat. Dengan semua jenis bisnis model yang tersedia, bagaimana cara untuk memilih model yang tepat untuk bisnis kecilmu? Sejatinya tidak ada jawaban mutlak untuk pertanyaan ini. Sebab model bisnis yang paling cocok untuk bisnis akan bergantung sepenuhnya pada ruang lingkup operasi dan biaya yang dimiliki badan usaha. Namun untuk mempersempit pilihan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Berikut daftarnya seperti pemaparan Nedwall. Bagaimana produk atau layanan akan menguntungkan pelanggan? Apa langkah yang akan kamu ambil untuk meraup revenue? Siapa target pelanggan dari badan usahamu? Berapa biaya awal yang saat ini kamu miliki? Apakah sekiranya kamu memerlukan dukungan finansial dari investor? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dijamin kamu akan memperoleh pemahaman tentang bisnis model yang cocok untuk badan usahamu. 9 building block ialah konsep yang dapat mendeskripsikan dan menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan atau make money. 9 building block mencakup 4 area utama dalam bisnis, yaitu customer, offer, infrastruktur, finansial, viability. Konsep ini dapat menjadi satu bahasa bersama yang memudahkan kita untuk mendeskripsikan dan memanipulasi bisnis model untuk membuat strategi baru. 9 elemen dalam 9 building block ialah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resort, key aktivitas, key partnership, dan yang terakhir cost structure. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 9 building block. Yang pertama, customer segment atau CS yang disingkat CS. Customer segment menunjukkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin digapai atau dilayani perusahaan. Customer ialah inti dari semua bisnis model.
Tanpa profitable customer, perusahaan tidak akan mampu bertahan lama. Untuk lebih memuaskan customer, perusahaan perlu mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, behavior, atau atribut yang lain. Perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas mana segmen customer yang perlu dilayani, mana yang perlu dihindari. Kelompok customer mempresentasikan segmen yang berbeda jika mereka membutuhkan penawaran yang berbeda, mereka dapat digapai melalui distribution channel yang berbeda, mereka memerlukan jenis relationship yang berbeda, mereka memiliki profitabilitas yang berbeda, mereka mau membayar aspek yang berbeda dari sebuah penawaran. Beberapa contoh segmen customer yang berbeda adalah mass market, niche market, segmented, diversified, multi-site platform. Yang kedua, value proposition atau VP. Value proposition mendeskripsikan sejumlah produk atau layanan yang memberikan nilai atau value untuk segmen customer yang spesifik. Value proposition ialah alasan mengapa customer berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Value proposition memecahkan permasalahan customer atau memenuhi kebutuhannya. Value proposition dapat bersifat inovatif serta mempresentasikan penawaran yang baru dan disruptive atau bersifat sama atau sejenis dengan yang sudah ada namun dengan beberapa tambahan fitur atau atribut. Value yang diberikan perusahaan contohnya ialah newness, performance, customer, getting the job done, desain, brand atau situs, print, cost reduction, risk reduction, accessibility, convention, dan atau usability. Yang ketiga, channel. Channel mendeskripsikan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menggapai segmen customer mereka untuk mendeliver value proposition. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship mendeskripsikan jenis relasi yang dibangun perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan harus menentukan jenis relasi dengan pelanggan, apakah personal atau automated. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream mempresentasikan cash yang di-generate dari tiap customer segment. Yang keenam, key research. Key research mendeskripsikan aset atau sumber daya yang sangat penting yang diperlukan untuk membuat sebuah bisnis model berjalan. Yang ketujuh, key aktivitas. Key activity mendeskripsikan hal-hal penting atau aktivitas yang harus dilakukan perusahaan agar bisnis modelnya berjalan. Yang kedelapan, key partnership. Key partnership mendeskripsikan jaringan supplier atau partner yang membuat sebuah bisnis model berjalan. User persona yang baik. Nah, kamu telah mengetahui apa itu user persona dan manfaatnya. Selanjutnya kamu perlu tahu apa saja ciri user persona yang baik. Dikutip dari usability, dalam membuat user persona, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di antaranya ialah 1. Dibuat berdasarkan hasil riset pengguna. Yang kedua, riset dilakukan pada kelompok yang spesifik, penting, relevan, dan umum alias universal. Yang ketiga, pengguna dibagi menjadi 3-5 kelompok, lantas dibuat personanya masing-masing. Yang keempat, jika perlu dan bisa gabung beberapa persona menjadi satu. Dan yang kelima, urutkan persona mana yang menjadi prioritas. Kamu tidak mungkin membuat produk yang bisa menjawab kebutuhan semua orang. Demikian informasi dari Glenn soal persona pengguna. Setelah ini jangan lagi bingung saat harus menciptakan karakter fiksi demi produk ya.
Memahami soal user persona ialah langkah yang baik dalam karir desain produkmu. Akan tetapi ada banyak sekali hal yang wajib kamu pelajari agar terus bisa maju. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam menyampaikan bahasa Inggris karena saya tidak terlalu cukup pintar dalam pengucapan bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.